Nah, jadi apa dok yang perlu dimakan? Itu karena ini juga penting. Jadi bukan cuma asal puasa yang tadi saya katakan ya, jangan asal puasa. Kalau cuma asal puasa, ya mungkin memang tidak semua orang bisa. Tapi ketika Anda asal puasa, kemudian ketika jam makan, makan apa saja, balas dendam, nah ini juga nggak baik. Itu makanya apa yang dimakan ini juga penting. Lalu apa dok yang perlu dimakan? Yang pertama adalah makronutrisi. Makronutrisi itu apa? Karbohidrat, protein, lemak tentunya dengan takaran yang sesuai kebutuhan masing-masing orang. Ya. Kemudian mikronutrisi. Nah ini yang seringkali orang lupa. Yaitu apa? Vitamin dan mineral. Banyak sekali vitamin dan mineral yang perlu kita konsumsi, yang perlu didapatkan oleh tubuh kita karena ini adalah tukangnya. Sedangkan tadi makronutrisi, karbohidrat, protein, lemak itu adalah bahan bakunya. Itu. Kalau bahan baku kita mau bangun rumah, bahan bakunya ada, tapi tidak ada tukangnya, ya siapa yang mau mengerjakan? Itu. Tidak akan jadi juga rumahnya. Itu ya. Dan yang terakhir, nah ini yang levelnya udah lebih dalam lagi adalah fitonutrisi. Fitonutrisi itu apa? Sekarang sudah banyak sekali studinya. Ya kalau kalian bisa mendapatkan ini akan jauh lebih baik lagi untuk mengoptimalkan. Contohnya seperti lycopene, resveratrol, dan juga lain-lain. Ya sekarang banyak sekali sih fitonutrisi yang sekarang sudah diformulasikan, suplemen, dan lain-lain. Itu ya. Tapi yang ingin saya emphasize, ingin saya highlight adalah perhatikan dari pola makannya. At least kalau kalian bisa dapatkan makro dan mikro, ini saja, itu sudah sangat oke. Gitu ya. Lalu gimana dok sekarang cara memulainya? Nah, ini yang paling penting ya. Jadi karena saya yakin saya sendiri sampai sekarang ini saya sudah memasuki tahun ke-8 saya melakukan puasa. Dan saya melakukan puasa itu OMAD yang sebutannya makan sekali sehari itu one meal a day. Saya sudah melakukannya sejak awal pandemi kemarin ya. Tahun berapa tuh? 2020 berarti ya, 2020, 2019, 2020 saya udah melakukan OMAD. Jadi melakukannya gimana caranya? Tentunya yang pertama adalah kurangi dulu frekuensi makannya. Jangan langsung OMAD atau sekali sehari makannya. Memang itu akan berat ketika orang itu jarang atau tidak pernah bahkan melakukan itu. Jadi kurangi dulu frekuensi makannya. Saya selalu menyarankan pasien saya mulai dari puasa itu 12 jam. Nah, 12 jam saya rasa tidak sulit lah ya. Tidak sulit ketika kita mulai dengan 12 jam itu saya rasa ya hampir semua orang mungkin bisa melakukan itu ya. Jadi mungkin terakhir makan jam 7 malam misalnya. Sampai jam 7 pagi itu kan sudah 12 jam. Nah jadi kalau ketika breakfast atau buka puasa setengah 8 itu artinya Anda sudah puasa 12 jam. Saya rasa tidak terlalu sulit. Ya, atau mungkin ada yang sudah pernah melakukan, sering melakukan juga boleh tulis komen di bawah ya. Gimana sharing pengalamannya. Kemudian perhatikan pola makan, itu juga sangat-sangat penting. Nah, simpelnya saya biasanya akan mengaturkan pasien saya untuk melakukan konsep pola makan yaitu LCHF. Apa itu dok? Itu adalah low carbs, high fat. Itu ya, low carbs, bukan no ya, tapi low carbs, rendah karbohidrat, tinggi lemak. Apakah bahaya dok? Tentu saja tidak ya. Saya tidak akan jelaskan terlalu detail. Mungkin buat sobat sehat yang tertarik juga bisa tanya di kolom komen. Next akan saya bahas di video selanjutnya. Dan yang terakhir juga perhatikan atau perbaiki kualitas tidur. Nah sekali lagi bukan cuma sekedar durasi tapi juga kualitinya. Tidurnya seperti apa? Karena ini juga sangat berhubungan dengan keseimbangan hormonal kita, terutama juga kortisol, yang ini juga efeknya juga bisa mengganggu kita dengan gula darah kita. Dan ini juga sangat erat kaitannya dengan puasa. Ya, jadi biasanya untuk orang-orang yang kualitas tidurnya atau mungkin pola tidurnya itu nggak karuan, acak adul, mereka juga sulit untuk melakukan puasa. Itu ya, jadi semuanya dalam tubuh kita itu saling berhubungan dan saya harap dengan video yang singkat ini ya sekarang sobat sehat lebih paham kalau kita mengurangi frekuensi makan, at least kalau kita tidak langsung makan sekali sehari, kita bisa memberikan banyak sekali manfaat dan itu pun juga saya rasakan sendiri sampai sekarang. Dengan makan sekali sehari saya mendapatkan banyak sekali manfaat kesehatan dan ini sekali lagi bukan soal berat badan saja. Ya, semoga video ini bisa membantu sobat sehat dan buat sobat sehat yang merasa video ini bermanfaat boleh share ke teman-teman supaya semuanya juga menjadi lebih sehat. Terima kasih, stay fit and stay healthy. See you.